Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan ya. Pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bangun dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang sempurna yang datang daripada Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kita masih ada di perikop pasal 10, kita akan melihat bagian terakhir dari perikop atau dari pasal ke-10 ini, yaitu ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Tapi kita tidak akan baca seluruhnya, kita hanya akan membaca ayat 49 sampai ayat yang ke-52 saja. Nanti minta tolong saudara Adi bisa bacakan ini, kita akan bersama-sama memperhatikan Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga yang mulia, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami ingin mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kami dan memberkati kami. Kiranya semua boleh jadi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berbicara kepada kami dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Silahkan adik bantu kami membacakan pasal 10 ayat yang ke-49 sampai 52. Markus 10 ayat 49 sampai 52. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Amin untuk firman Tuhan. Saudara, kalau kita bicara tentang iman, maka iman itu bukan berbicara tentang permohonan kita atau seberapa keras kita berteriak. Wah, kalau suaranya semakin keras, maka imannya semakin kuat. Kalau suaranya pelan dan bahkan tidak terdengar dengan baik, maka kita anggap itu orang yang kurang iman. Jadi orang yang beriman adalah orang yang memiliki kemampuan mendeklarasikan dengan suara paling keras. Seperti yang dilakukan oleh Bartimius di sini ya. Ya, Bartimius di sini. Lalu kemudian kita memberi stigma, orang harus seperti Bartimius yang berani berteriak keras di tengah-tengah kerumunan. Itulah iman. Jadi iman kemudian digambarkan dengan sebuah teriakan dan keberanian berdiri di tengah-tengah kerumunan banyak orang. Saudara, ternyata tidak. Iman itu tidak didasarkan dengan suara, intonasi, titik koma, tanda seru, atau tanda kutip. Tetapi sebetulnya iman itu ditentukan oleh kepada siapa kita berteriak itu. Kepada siapa kita berseru. Kita tujukan itu kepada siapa. Oleh karena itulah Ibrani berkata, kalau kamu berdoa, percayalah bahwa Allah itu ada. Siapa yang berdiri di depan saudara saat itu? Dan Bartimius imannya tidak ditentukan oleh kerasnya, tetapi ditentukan oleh pribadi yang ada di depannya. Itulah yang membuat dia berteriak dengan keras. Jadi itulah yang menggerakkan imannya. Nah, Bartimius adalah gambaran dari manusia yang memiliki iman seperti itu. Saudara bisa bayangkan ya, Bartimius ini adalah manusia atau orang yang hidup di dalam kegelapan sepanjang hidupnya.
Dia terus dilingkupi dengan kegelapan, tetapi dia berseru kepada terang yang ajaib yang sedang ada di depannya. Saudara, ia buta secara fisik, tetapi punya penglihatan rohani yang tajam terhadap siapa Yesus Kristus. Inilah yang penting, saudara. Ada begitu banyak orang buta secara rohani dan tidak mampu melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dibutakan oleh ilah zaman, dibutakan oleh banyak hal, sehingga sekalipun Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sekalipun Yesus mati di kayu salib untuk menebus kehidupannya dari semua dosa yang mengakibatkan kematian kekal dalam dirinya, dia tidak akan pernah bisa melihat. Karena butanya itu, kebutaannya membuat dia tidak bisa melihat siapa Yesus. Berbeda dengan Bartimeus, sekalipun di tengah-tengah kegelapan, dia bisa melihat terang karena dia memiliki iman di dalam dirinya. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah izinkan mata rohanimu, pikiranmu ditutupi oleh ilah zaman, ditutupi oleh kegelapan dunia, sehingga saudara tidak bisa memahami dan menyadari akan sebuah kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus yang sanggup membebaskan engkau, melepaskan engkau dari kegelapan itu. Kita tidak mampu berteriak karena kita tidak punya iman dan tidak punya keberanian untuk berseru kepada Yesus. Karena kita punya keraguan terhadap Yesus yang ada di depan kita. Oleh karena itu, pelajaran pertama yang dapat kita pelajari dari perikop ini adalah, saudara, kalau saudara dan saya punya iman, maka iman yang ada di dalam diri kita itu akan membuat kita mampu menembus batas kehidupan kita. Batasan yang tidak mampu kita hadapi sebelumnya, kita tidak bisa keluar dari batasan itu. Tapi karena iman, kita mampu keluar dari batasan yang membatasi kehidupan kita. Dan Bartimeus adalah salah satu contoh orang yang tidak membiarkan keterbatasannya membatasi dirinya. Kenapa? Karena kalau saudara lihat garis bawahi kata berseru dalam bahasa Yunani, ini bukan hanya sekedar teriakan yang keluar dari kedalaman hati yang karena tertekan, bukan hanya sekedar memanggil, tetapi ini adalah sebuah seruan, bentuk teriakan yang karena didasari atas iman yang keluar dari dalam hatinya. Saudara, secara naratif seruan Bartimeus ini bukan doa yang melampaui stigma sosial karena banyak orang menegurnya. Diam, lalu dia semakin berteriak dengan keras. Tetapi ini melampaui sesuatu yang membatasi dirinya. Di tengah-tengah kerumunan banyak orang, suaranya melampaui teriakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga seruan itu menggema hingga sampai kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, iman yang sejati itu tidak diam di bawah tekanan dunia. Iman yang sejati itu tidak diam di bawah tekanan kegelapan. Iman yang sejati adalah iman yang menerobos batas yang membatasi kehidupan, yang menjangkau hati Tuhan dan membuat dia dilepaskan oleh karena anugerah Tuhan menjangkaunya. Oleh karena iman yang keluar dari dalam hatinya. Saudara, yang kedua, kita bisa belajar di sini bahwa Yesus mendengar teriakan yang dikeluarkan, yang diucapkan, yang diserukan oleh iman atau yang didasari oleh iman. Kalau saudara perhatikan, Alkitab mengatakan Yesus berhenti. Ini kontras, saudara, dengan kerumunan yang berjalan menuju ke Yerusalem. Yesus berhenti, saudara. Sementara yang lain tidak berhenti dan tidak mempedulikan suara itu. Dia merasa terganggu, iya, tetapi berhenti tidak.
dengan teriakan itu. Tidak ada orang yang mempedulikan teriakan itu. Karena memang teriakan itu tidak connect dengan pikiran dan hati mereka. Tetapi teriakan itu connect dengan Yesus. Karena teriakan itu didasarkan atas iman. Didasarkan atas sesuatu kuasa yang menggerakkan hati Tuhan. Untuk peduli dengan teriakan tersebut. Nah, kata berhenti dari bahasa Yunani stenai ini melukiskan tindakan ilahi yang memberi perhatian penuh kepada yang hina. Saudara, oleh karena itu ada satu doa atau pujian doa yang seringkali dinyanyikan oleh setiap kita. Marilah hampiri doaku, mampirlah dan dengar doaku ya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ada satu lagu yang mengatakan mampirlah dengar doaku dan jangan jalan terus. Kalau orang lain dihampiri, maka hampiri aku juga. Dan kata berhenti itu menunjukkan kepedulian Tuhan secara ilahi mampir kepada orang yang sedang berseru kepadanya, yang sedang berteriak kepadanya, dan dia memperhatikan dengan perhatian penuh kepada orang yang hina. Orang lain tidak peduli, tapi Yesus peduli. Yesus melakukannya. Yesus mengerjakannya. Sehingga Bartimius mengalami mujizat Tuhan. Yesus kemudian bertanya kepada Bartimius, apa yang kau kehendaki, saudara? Bukan karena ia tidak tahu. Jadi jangan berpikir, loh Tuhan kok tanya? Tuhan kok bertanya, apakah dia tidak tahu? Oh tidak, saudara, ini bukan sebuah pertanyaan oleh karena Tuhan tidak tahu, bukan. Tetapi ini adalah meneguhkan pengakuan iman dari Bartimius ini. Dia bertanya untuk melihat seberapa besar iman yang ada pada diri Bartimius. Dan iman itulah yang kemudian menggerakkan dia berkata, aku mau melihat. Aku ingin melihat seperti orang melihat. Dan Bartimius mengalaminya. Saudara, iman itu kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, Alkitab mengatakan bisa memindahkan gunung. Kalau kita punya iman di dalam diri kita, iman itulah yang menarik perhatian Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Injil, Yesus selalu kagum dengan orang-orang yang sekalipun dia bukan orang Yahudi, tetapi punya iman yang kuat, yang menarik perhatian dia. Ini sesuatu yang amazing. Bukan suaranya yang keras, yang menentukan Tuhan mempedulikannya. Bukan suara teriakan yang keras, yang membuat Tuhan itu mampir dan peduli. Bukan. Ada begitu banyak suara, saudara, berisik sekali. Tetapi teriakan yang didasarkan atas iman itulah yang menghentikan Yesus, yang membuat Yesus mampir dan peduli dengan hidupnya, dan kemudian menyembuhkan Bartimius. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar
orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Biarlah teriakan saudara di tempat di rumah saudara membuat Yesus mampir ke rumah saudara. Kalau saudara ada di perusahaan, di kantor, di tempat saudara bekerja, saudara berteriak kepada Tuhan. Tuhan mampir di tempat di mana saudara bekerja, melakukan sesuatu. Saudara, Tuhan mampir di kafe saudara. Tuhan mampir di warung saudara. Tuhan mampir di tempat bisnis saudara. Dan mengadakan mujizat dalam kehidupan saudara. Coba ditampilin kalimat utuhnya di depan saja, sini aja. Mampirlah. Oh, kecil sekali. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Wow, betapa dahsyat kalau Tuhan mampir ke rumah kita, mampir ke hidup kita, dan menyentuh, menjamah, memulihkan saudara dan saya. Amin. Yang terakhir, ayat 52 mengatakan, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini bukan usiran, tetapi ini adalah sebuah pernyataan. Jangan tinggal di tempat yang sama seperti engkau tinggal hari ini. Ketika engkau dipulihkan, ketika engkau disembuhkan, ketika engkau mengalami mujizat, inilah saatnya beranjak dari tempat di mana kita dipulihkan. Pergi, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jangan ada di tempat di mana engkau mengemis lagi. Jangan di tempat di mana engkau sakit lagi. Jangan berada di tempat di mana engkau menderita lagi. Pergi, karena engkau telah sembuh. Nyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Maka Bartimeus pergi dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara, kata imanmu telah menyelamatkan engkau itu, kata menyelamatkan di sini itu bukan sekedar menyembuhkan, saudara. Tetapi kata menyelamatkan di sini itu berarti dia mengalami pemulihan. Bukan hanya sekedar fisik, tetapi juga rohaninya dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, Bartimeus bukan hanya melihat, tetapi kemudian Bartimeus mengikut Yesus di jalan di mana Yesus berjalan. Bartimeus menjadi murid Yesus dan menjadi pengikut Yesus. Jadi kehidupan ini bukan sekedar saudara berseru dan jadi kaya, saudara berteriak dan saudara sembuh, saudara datang dan kemudian dipulihkan. Tetapi what next? Apa yang selanjutnya setelah saudara dan saya dipulihkan? Apakah saudara akan tetap berdiri di tempat di mana saudara berada? Apakah saudara tetap ada di tempat di mana saudara disembuhkan? Ataukah saudara kemudian pergi mengikut Yesus dan menyatakan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita? Saudara, tujuan iman itu bukan hanya pemulihan pribadi kita, fisik kita, finansial kita, keluarga kita, perusahaan kita, tetapi juga mengikut Yesus sampai kita menjadi alat bagi kemuliaan namanya dan nama Tuhan dipermuliakan. Oleh karena itu Tuhan, saudara, mari kita belajar bahwa seruan iman kita itu membuka jalan bagi pemulihan dan manifestasi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Dan iman itu bukan hanya mencari mujizat,
Tetapi iman itu adalah ditujukan pada relasi dengan siapa kita berhubungan, yaitu dengan Yesus, Mesias, anak Allah yang hidup. Mengenal Dia, inilah tujuan iman. Bukan hanya sekedar mujizat, kesembuhan, pemulihan, diberkati, saudara. Dan itu pun dicari oleh bangsa-bangsa. Tetapi mengenal Kristus secara pribadi, itulah tujuan iman kita. Oleh karena itu jangan berhenti ketika dunia menyuruh kita diam. Tetapi berbicaralah dan terus bergerak mengikut Yesus. Menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat rahmat-Mu. Kiranya kami boleh menikmati berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan semua aktivitas kami sepanjang pagi hingga petang nanti ke dalam tangan anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan beserta dengan kami dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat menikmati hari ini. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Dan milikilah iman yang semakin hari semakin kuat. Karena iman itulah yang menarik Tuhan mampir dalam kehidupanmu dan memanifestasikan kuasa-Nya dalam hidupmu. Amin. Amin. Puji Tuhan. You are blessed.